Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah perdebatan, Yesus mencela orang-orang Yahudi, yang tidak percaya kepadanya. Saat itu Yesus, yang adalah Firman, yang adalah Allah, menjadi manusia. Nah, Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi itu, di dalam Yohanes 5 ayat 46, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku. Sebab ia, maksudnya Musa telah menulis tentang aku. Jadi kita lihat di sini, orang Yahudi begitu marahnya dan mereka menolak Yesus. Kenapa? Karena mereka berpikir Yesus kan manusia itu umurnya baru hanya 30, belum sampai 50, tapi sudah berbicara tentang Musa, seorang nabi yang begitu mereka hormati. Bahkan kata Yesus, Musa telah menulis tentang dirinya. Bagaimana mungkin dalam pikiran orang-orang Yahudi itu? Nah, kita akan melihat Yohanes 5 ayat 46 ini, Musa menulis tentang Yesus. Jarak antara Musa dengan Yesus sebagai manusia, Musa itu 1500 tahun sebelum Masehi, sebelum kelahiran Yesus. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menulis tentang sesuatu yang ada di depannya? Gitu. Itu pikiran dari orang-orang Yahudi, Nah, kita lihat di sini. Yesus sebagai apa yang Musa tulis? Tentu bukan sebagai manusia fisik. Nah, mari kita pelajari lebih detail bahwa Musa menulis kitab apa saja, terdapat dalam Lukas 24 ayat 44. Musa menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu lima kitab yang Musa tulis . Nah, sekarang apa saja yang Musa tulis? Tadi kan 5 kitab. Nah, sekarang dalam kitab-kitab itu apa saja yang Musa tulis? Kejadian 1 ayat 27. Tentang gambar Allah. Diciptakannya manusia menurut gambar Allah. Ini sangat cocok dengan Kolose 1 ayat 15. Siapakah gambar Allah itu? Nah, dia adalah Yesus
roh. Jadi manusia itu ya yang rohnya itu diciptakan menurut gambar Allah yang adalah Yesus roh. Jadi belum fisik. Karena Allah belum dibentuk jadi manusia. Jadi manusia itu diciptakan menurut rohnya itu, menurut gambar Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa saja ya? Tentang Melkisedek. Kejadian 14 ayat 17 sampai 24. Ya, itu sangat cocok dengan Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Dialah Yesus yang roh. Itu Melkisedek. Ciri-ciri Melkisedek adalah sangat cocok dengan Yesus yang roh. Itulah yang dimaksud Galatia 3 ayat 8. Injil kan Yesus, bukan buku. Ya. Yang Injil, ini huruf besar semua itu. Ya, Markus 1 ayat 1 ya. Injil, yaitu Yesus, sudah diberitakan kepada Abraham. Nah, sudah mengerti ya sekarang ya. Karena Melkisedek itu adalah gambar Allah. Maksudnya Yesus kalau bahasa medsos ya, Yesus banget gitu ya. Itu bukan fisik. Karena kalau Melkisedek fisik, maka akan menabrak ayat-ayat yang mengatakan bahwa Allah itu, maksudnya Allah itu dibentuk hanya sekali dan tidak pernah dua kali. Ya, Yesaya 43 ayat 10. Ya, jadi jelas ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Musa menulis tentang apa? Aku adalah aku, yaitu Tuhan. Terjemahan dari Tuhan ya. Huruf besar semua terjemahan dari Yahweh. Terdapat dalam Keluaran 3 ayat 14-15. Ya, cocok dengan Wahyu 1 ayat 8. Yaitu Alfa Omega. Dialah Yesus yang roh. Ya. Namaku untuk selama-lamanya yaitu Yesus. Dan sebutanku turun-temurun yaitu Kristus. Yesus Kristus. Nah, kan? Itu yang ketiga yang Musa tulis tentang Yesus roh. Ya. Lalu yang keempat, ada tertulis kitabku. Nah, ini yang tidak pernah dipahami oleh para pendeta di luar sana. Ya, karena dalam kitabku itu tercantum nama orang-orang yang selamat. Ini tidak pernah dibahas. Ya. Oke, yang keempat, kitabku. Terdapat dalam Keluaran 32 ayat 33. Ternyata Tuhan punya kitab. Nah, cocok dengan Wahyu 21 ayat 27. Ya. Yaitu di dalam kitab itu ada nama kita tertulis di sana. Ya. Ini cocok dengan kitab kehidupan milik anak domba. Nah, jelas bukan bahwa Tuhan yang ada di Taurat itu, ya, ternyata dia juga adalah anak domba karena mempunyai kitab yang sama, yaitu Yesus yang roh. Nah, simpel bukan? Jadi Musa menulis tentang Yesus, ya. bukan menulis tentang Yesus yang fisik, tetapi tentang Yesus yang roh, Yesus yang adalah firman, Yesus yang adalah Allah yang berkarya. Nah, bingung kan bicara masalah Yesus adalah Allah yang berkarya itu? Ya, karena tidak dibukakan pikirannya oleh Yesus. Ya. Perkataan Yesus bahwa Musa telah menulis tentang aku adalah benar. Ya, tadi ayat ini sudah dibuktikan
meskipun antara Musa dengan Yesus berselisih ya, jarak ya, ini mengenai fisiknya ya, 1500 tahun ya. Musa dilahirkan secara manusia, lalu Yesus pun yang firman adalah Allah dibentuk jadi manusia, itu berjarak 1500 tahun. Tetapi Musa menulis tentang Yesus yang roh, Yesus yang firman, Yesus yang Allah. Ya, amin. Jelas bukan? Nah, kita lihat sini ya, bahwa seluruh kitab suci bersaksi tentang Yesus. Namun anehnya ya, orang-orang Yahudi meneliti Alkitab dan mereka menemukan bahwa semua kitab suci dari Kejadian sampai saat itu ya, sampai Maleaki ya, dari kitab Taurat sampai kitab nabi-nabi itu bersaksi tentang Yesus. Tetapi anehnya mereka tidak mau datang kepada Yesus. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Mereka lebih senang mendirikan kebenarannya sendiri. Walaupun sudah jelas bahwa semuanya kitab-kitab suci itu bersaksi tentang Yesus. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat menjelaskan ya tentang apa yang Musa tulis dan terbukti Alkitab benar. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.